Teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Seperti apa prosesnya? Nanti kita akan pelajari bersama-sama tentang bilangan berpangkat. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa matematika itu mudah. Teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kita lihat di sini ada 3 kali 3 dikali 3 dikali titik-titik kali 3. Ini juga bisa kita katakan bahwa 3 dikalikan sebanyak n. Perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak n seperti di atas dapat juga ditulis dengan 3 pangkat n dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 3. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat juga disebut dengan perpangkatan A. Contoh: 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jika kita buat dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Nah, sekarang kita akan menggunakan notasi pangkat. Kita lihat tabel berikut. Ada perpangkatan, ada bentuk perkalian, ada nilai. Di sini ada 2 pangkat 3. Kemudian bentuk perkaliannya berarti 2 dikali 2 dikali 2. Artinya 2-nya sebanyak 3 kali. Nilainya adalah 8. 2 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 2. Bilangan 2 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Kesimpulan, perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok dikalikan secara berulang disebut sebagai eksponen atau pangkat. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali titik-titik dikali A. Dengan kata lain, A dikalikan sebanyak N kali. Kita lihat keterangannya. A pangkat N dengan A disebut sebagai basis dan N disebut sebagai eksponen. Jangan lupa ya teman-teman, di sini ada A pangkat N, artinya apa? A dia disebut sebagai basis, N disebut sebagai eksponen. Basis itu adalah bilangan pokok, eksponen itu adalah pangkat. Kita lihat latihan. Menulis perpangkatan. Nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Di sini ada min 4 kali min 4 dikali dengan min 4. Karena min 4 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka min 4 dikali min 4 dikali min 4 merupakan perpangkatan dengan basis min 4 dan pangkat 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau kita lihat hasilnya. Menghitung nilai perpangkatan.
Nyatakan perpangkatan min 2 dipangkatkan 3 dalam bentuk bilangan biasa. Kita punya kata kunci, yaitu tulis dalam bentuk perkalian berulang, lalu sederhanakan. Nah, di sini negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 dikali dengan negatif 2. Didapatkan negatif 8. Jadi, negatif 2 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 8. Dan perlu diingat teman-teman, ketika pangkat di sini ganjil dan bilangan yang dipangkatkan di sini negatif, pasti dia hasilnya akan tetap negatif. Berikutnya, tentukan hasil dari negatif 0,3 dipangkatkan 3. Kata kunci, tulis dalam bentuk perkalian berulang, lalu sederhanakan. Negatif 0,3 dipangkatkan 3, kita bisa tulis negatif 0,3 dikali dengan negatif 0,3 dikali dengan negatif 0,3. Didapatkan hasilnya adalah negatif 0,027. Jadi, negatif 0,3 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 0,027. Berikutnya, operasi yang melibatkan perpangkatan. Tentukan hasil operasi berikut. 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2. Yang perlu kita ingat teman-teman, di sini ada tanda operasi, yaitu tanda tambah dan atau tanda penjumlahan dan tanda perkalian. Yang perlu kita ingat, mana yang harus kita dahulukan? Ya, yaitu perkalian. Nah, sebelum tanda operasi perkalian digunakan, kuadratnya kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 pangkat 2 itu adalah 16. Maka 4 pangkat 2 16. Nah, setelah perpangkatannya ini ketemu 16, setelah 4 pangkat 2 disederhanakan menjadi 16, kemudian kita kalikan dengan 2. Didapatkan 32. 32 ditambah dengan 3. Didapatkan hasilnya adalah 35. Jadi, 3 ditambah 2 dikali dengan 4 pangkat 2, hasilnya adalah 35. Berikutnya, soal kelima, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Negatif 1/3 dipangkatkan 2. Karena pangkatnya 2, maka di sini negatif 1/3-nya juga kita kalikan sebanyak 2 kali. Jadi 1 kali 1 adalah 1, 3 kali 3 adalah 9. Negatif kali negatif adalah positif. Jadi negatif 1/3 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1/9. Berikutnya soal ke-6. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Negatif 3 pangkat 2. Ini caranya yaitu negatif 1 dikali dengan
3 dikali 3. Kenapa kok di sini negatifnya tidak ikut di dalam tanda kurung seperti contoh-contoh soal sebelumnya ya? Karena yaitu yang dikalikan dengan tanda negatif atau tanda negatif di sini itu tidak punya hak untuk dipangkatkan 2. Jadi yang boleh dipangkatkan 2 hanya 3-nya saja. Sehingga di sini didapatkan 3 kali 3 yaitu 9. 9 dikali dengan negatif 1 didapatkan negatif 9. Jadi negatif 3 pangkat 2 sama dengan negatif 9. Nyatakan bilangan 64 dalam perpangkatan dengan basis 2. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk soal ke-7. Kita bahas 64 sama dengan 2 pangkat N. Pertanyaannya, berapakah N? Ya, sekali lagi pertanyaannya, nyatakan bilangan 64 dalam perpangkatan dengan basis 2. Basis itu adalah bilangan pokok. Jadi 2 dipangkatkan N sama dengan 64. Jadi basisnya itu 2. Berapa N-nya? Kan begitu ya. Jadi 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 64 sama dengan 2 pangkat 6. Bentuk perpangkatannya adalah 2 pangkat 6. Ketika basisnya atau bilangan pokoknya 2, pangkatnya yaitu 6. Kenapa demikian? Karena 2 dipangkatkan 6, hasilnya adalah 64. Begitu ya. Nah, ini dasar teorinya teman-teman. Jadi A pangkat N dengan A sama dengan basis dan N adalah eksponen. Ini jangan lupa, ini paling dasar teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal 8. Tentukan hasil dari operasi berikut. 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 2 dibagi 2. Jadi dalam kurung 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi dengan 2. Teman-teman, untuk satu pola soal seperti ini apa yang perlu kita ingat? Ya, yang pertama adalah kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Setelah itu, yang perlu kita pahami, 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 kita sederhanakan terlebih dahulu. Setelah selesai baru nanti dibagi dengan 2. Pembahasan 6 pangkat 4 itu adalah 1296 dikurang 256. Kita kurangkan, hasilnya adalah 1040. 1040 kemudian kita bagi dengan 2. Didapatkan 520. Jadi 6 pangkat 4 atau dalam kurung 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 dibagi 2, hasilnya adalah 520. Kita masuk soal ke-9 teman-teman. Tentukan nilai N dari persamaan matematika berikut. 7 pangkat N sama dengan 343.
Berapakah N? Jadi 7 pangkat N sama dengan 343, maka N sama dengan, dasar teorinya ini teman-teman, A pangkat N, A-nya adalah basis, N-nya adalah eksponen. Maka 7 pangkat N sama dengan 7 pangkat N. Dengan 7 dan 7 ini adalah basis yang sama. Maka 7 dipangkatkan berapa supaya hasilnya 343? Yaitu berapa teman-teman? Ya, 3. Maka N sama dengan 3. Ketika basisnya sudah sama, tinggal kita lihat hasilnya. N sama dengan 3. Jadi N sama dengan 3. Dan ini adalah pertanyaan untuk refleksi. Apakah perbedaan dari perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif dan perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap? Apa bedanya? Perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Kemudian yang kedua, perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Ini kalimat refleksi yang perlu kita pahami bersama dalam pokok bahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa, matematika itu mudah. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe dan di like ya channel YouTube Bonaventura WN, supaya ketika nanti di-upload video-video pembelajaran yang lain yang lebih kreatif lagi, nanti akan ada langsung notifikasi pemberitahuan di HP kalian semua. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Dan salam matematika itu mudah.